Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Talita Rosyadi dengan NIM 933416920. Saya dari Prodi Psikologi Islam kelas E semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Tafsir Psikologi materi tidur dalam perspektif Al-Quran. Tidur menjadi suatu kebutuhan untuk manusia menjalani aktivitas sehari-hari. Tidur merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menambah energi yang telah dikeluarkan setelah manusia melakukan kegiatan atau aktivitas selama seharian penuh yang membuat dirinya menjadi lelah. Sehingga kita butuh tidur yang cukup untuk dapat mengoptimalkan kerja tubuh kembali. Tidur tidak hanya kebutuhan untuk manusia saja, tetapi tidur juga menjadi kebutuhan makhluk hidup lainnya yang tentunya dengan caranya masing-masing. Tidur yang cukup dan berkualitas dapat menjadi landasan seseorang dapat hidup sehat. Sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi kita, Rasulullah SAW, cara tidur yang berkualitas. Maka dari itu, tidur merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Meskipun banyak manusia yang masih menyepelekan hak tidur itu sendiri. Karena banyak di antara kita atau di antara manusia yang hanya mengejar dunia sehingga akan lupa nikmat Allah yang telah diberikan, baik itu nikmat sehat maupun nikmat waktu. Sebagaimana Allah telah memerintahkan hamba-Nya untuk istirahat pada malam harinya dan mencari rezeki pada siang harinya. Ada beberapa definisi tidur, yakni yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidur adalah keadaan di mana berhenti badan dan kesadarannya, biasanya dengan memejamkan mata atau mengistirahatkan badan dan kesadarannya, berbaring dan keadaan tidak aktif. Definisi yang selanjutnya yakni menurut World Health Organization atau WHO, tidur adalah suatu keadaan relatif tanpa sadar yang penuh ketenangan tanpa kegiatan yang merupakan urutan siklus yang berulang-ulang dan masing-masing menyatakan fase kegiatan otak dan badan yang berbeda. Definisi yang selanjutnya yakni menurut Al-Qurtubi, yakni tidur dipersamakan dengan kematian. Karena di mana manusia hilang kesadarannya pada saat dia tidur. Ada dua macam tidur, yakni yang pertama tidur tenang dan yang kedua tidur aktif. Yang pertama yakni tidur tenang. Pola ini biasanya disebut dengan NREM, Non-Rapid Eye Movement, atau gerakan mata tidak cepat. Tidur tenang ini biasanya ditandai dengan mimpi yang berkurang, keadaan yang benar-benar istirahat atau otot-otot mulai berelaksasi, tekanan darah turun, kecepatan pernafasan turun, metabolisme turun, dan gerakan mata melambat. Biasanya tidur ini berlangsung selama 1 jam. Dan pada fase ini, biasanya manusia masih bisa mendengarkan suara di sekitarnya, sehingga dengan demikian dapat mudah terbangun dari tidurnya. Pada saat tidur seperti ini, semua pergerakan di dalam tubuh sangat teratur dan sangat tenang, seperti pernafasan, denyut nadi, dan tekanan darah. Semua pergerakan itu dapat memulihkan energi tubuh yang sudah terpakai
seharian untuk berkegiatan, seperti seluruh otot, kelenjar, serta bagian tubuh benar-benar diperbaiki. Begitu pula dengan zat-zat yang sudah tidak digunakan lagi, akan terbuang dengan sendirinya. Tidur ini tidur yang sangat tenang, bahkan tidak menunjukkan bagian luar tubuh bergerak. Salah satunya mata, yang biasanya menjadi tanda seseorang apakah benar-benar sudah tidur atau belum. Yang kedua yaitu tidur aktif. Pada tahapan tidur aktif biasanya disebut dengan REM, yaitu Rapid Eye Movement atau gerakan mata tidak cepat. Pada tahapan ini terdapat dua kejadian penting yang dialami oleh manusia. Yang pertama, terjadi penyimpanan dan retensi daya ingat. Pada saat tidur REM, terjadi pengaktifan neuron yang intensif yang menyebar ke atas dari batang otak. Hal ini dianggap sebagai penyebab meningkatnya penyimpanan dan retensi ingatan, serta dapat memperbaiki kemampuan pengategorisasian informasi. Yang kedua, terjadi proses organisasi dan reorganisasi ingatan. Berbagai informasi yang ada dan melekat dalam ingatan ditata sebagaimana penataan folder dalam komputer. Dalam kondisi tidur nyenyak, otak mengganti, memodifikasi, dan meningkatkan daya ingat sesuai dengan keperluan. Tidur tipe NREM dapat memakan waktu sekitar 40 menit setelah mulai tidur. Kemudian baru memasuki tidur tipe REM yang sangat penting untuk memulihkan fungsi mental dan emosi. Karena tidur tipe ini dikenal dengan sebutan istirahat mental. Jenis tidur ini sangat berbeda dengan jenis tidur yang pertama. Karena jenis tidur ini ketika denyut nadi, pernapasan, tekanan darah, dan aktivitas lainnya berlangsung dengan lebih baik, aktif, cepat, dan tidak teratur. Ini dapat mengarahkan darah untuk mengalir ke otak dan gelombang otak. Dan dari kedua jenis tidur di atas, di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa tidur sebagian kecil dari kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada Quran surat Az-Zumar ayat 42, yang artinya Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka Dia tahanlah jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya, dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surat Az-Zumar ayat 42. Dalam tafsirnya, Al-Maraqi juga menyebutkan bahwa ada sebuah riwayat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, sesungguhnya pada anak Adam terdapat jiwa dan ruh yang dihubungkan di antara keduanya oleh semacam cahaya matahari. Jiwa adalah tempat akal dan pikiran, sedangkan ruh ialah yang menyebabkan adanya napas dan gerakan. Kedua-duanya diwafatkan ketika terjadi kematian, sedangkan ketika tidur hanya jiwalah yang diwafatkan. Dan dapat kita lihat bahwa doa menjelang tidur dan doa bangun tidur yang diajarkan Rasulullah SAW jelas-jelas menyamakan tidur itu dengan mati. Adapun doa sebelum tidur
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bismika ahya wa amut, yang artinya, dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu aku mati. Dan adapun doa bangun tidur sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Adapun waktu-waktu yang dianjurkan untuk tidur. Yang pertama yakni tidur di awal malam. Mengatur pola tidur adalah salah satu kunci pola hidup sehat Rasulullah, yakni tidur cepat pada malam hari dan cepat bangun pada dini hari. Biasanya Rasulullah tidur selepas Isya dan kemudian bangun pada pertengahan malam untuk sholat malam. Beliau tidak pernah tidur melebihi kebutuhan. Demikian juga pada saat ingin tidur tidak menahannya. Tidur yang dianjurkan beliau adalah selepas waktu Isya, kira-kira jam 8 malam, dan hingga di sepanjang malam hingga waktu subuh, kira-kira jam 4:30. Adapun firman Allah pada Quran surat Az-Zariyat ayat 17, yang artinya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Yang kedua yakni tidur sejenak. Tidur sejenak atau istirahat siang dianjurkan oleh Rasulullah. Kegiatan ini disebut qailulah atau waktu sejenak di tengah perjalanan kesibukan sehari-hari. Tidur sejenak di siang hari ini menjadi sebuah ketenangan untuk mengistirahatkan tubuh sejenak, merenung, dan mengusir kepenatan setelah setengah hari bekerja. Ada beberapa hadis yang menyebutkan bahwa tidur siang di siang hari adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga digemari oleh para sahabat. Adapun firman Allah pada Quran surat Ar-Rum ayat 23, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Dan secara umum, tidur siang dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tidur di siang yang panjang, kurang lebih berdurasi lebih dari 30 menit, dan tidur siang yang pendek berdurasi antara 5 sampai 30 menit lamanya, dan tidur siang cepat yang kurang dari 5 menit. Selanjutnya, waktu yang dilarang untuk tidur. Yang pertama, tidur sebelum melaksanakan sholat Isya. Waktu ini dianjurkan karena apabila tidak melakukan sholat Isya terlebih dahulu, dikhawatirkan akan kebablasan sehingga kita tidak dapat menjalankan kewajiban kita. Karena ketika kita tidak
melakukan kewajiban kita sebagai seorang muslim, maka kita akan mendapatkan dosa besar. Selain itu, untuk tetap melaksanakan sholat isya terlebih dahulu, sebaiknya jangan terbiasa tidur malam, karena hal tersebut akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Daya tahan tubuh kita akan menjadi lemah dan mengganggu keseimbangan sel-sel dalam tubuh. Yang selanjutnya yakni tidur sesudah subuh. Dikarenakan pagi hari adalah saat yang segar di mana udara masih sejuk dan bersih. Di pagi hari setelah sholat subuh, badan masih merasa benar-benar bugar setelah tidur semalaman. Di pagi hari setelah bangun tidur dan sholat subuh, jiwa, batin, dan pikiran terasa lebih segar serta jernih. Otak dan hati juga sedemikian siap untuk menunaikan tugas. Dan saat itulah yang tepat untuk memulai aktivitas yang baik, bermakna, bermanfaat, bekerja, berkreasi, dan berkarya. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya dari aspek fisik atau raga, melainkan juga psikis. Karena pagi hari merupakan waktu turunnya rezeki dan waktu turunnya keberkahan. Adapun firman Allah dalam Quran surat Al-Falaq ayat 1, yang artinya aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah bersumpah demi waktu subuh, karena di mana waktu subuh adalah masih gelap sehingga sulit dibangunkan. Yang ketiga yakni tidur di sore hari. Tidur di sore hari hingga maghrib menjelang bukan menjadikan badan menjadi fit dan segar saat bangun, melainkan malah kita dapat merasa penat, kepala pusing, dan tidak enak badan, dan mood kita pun akan menjadi hancur. Dan ini juga dialami oleh hampir semua orang yang punya kebiasaan tidur sore, atau setidaknya terpaksa melakukan aktivitas tidur sore karena berbagai pertimbangan. Ternyata ada hubungan yang erat antara tidur sore dengan tingkat kesuksesan seseorang dalam menjalani hidup di dunia. Seorang ulama terkemuka yang juga cendekiawan muslim, yaitu Syekh Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, tersebut menguatkan temuan tentang mengkritik kebiasaan tidur sore menjelang malam. Tidur menjelang malam adalah tidur yang melinglungkan dan menggilakan yang dimana dimaksud Al-Mawardi adalah situasi yang tidak nyaman saat terbangun dari tidur sore, terutama berkaitan dengan kepala pusing, bingung, tidak enak badan, dan semacamnya. Apabila waktu yang ideal untuk tidur adalah di malam dan siang hari, maka di luar dua waktu itu tidur tentu tidak baik untuk dilakukan. Tidur di sore hari yakni setelah asar hingga senja atau menjelang waktu maghrib bisa berdampak negatif bagi seseorang, terutama berkaitan dengan akalnya. Selanjutnya yakni batasan waktu tidur. Secara umum, batasan waktu tidur mengikuti atau sesuai tumbuh kembang manusia, yakni sejak bayi terbagi menjadi 4. Yang pertama, bayi baru lahir, kurang lebih waktu tidur sekitar 16,5 jam sehari. Untuk bayi usia 1-2 bulan berdurasi 16 jam sehari. Dan untuk bayi usia 3-6 bulan
kurang lebih durasinya 15,5 jam sehari. Untuk bayi usia 7-12 bulan, untuk durasi waktu tidur kurang lebih 14 jam sehari. Selanjutnya untuk anak usia sekolah, yakni pada usia balita, kurang lebih durasi waktu tidurnya 9-11 jam sehari. Yang kedua, pada usia remaja, untuk durasinya kurang lebih 8-10 jam sehari. Dan selanjutnya untuk dewasa, batasan waktu tidur pada orang dewasa kurang lebih 7-8 jam sehari. Untuk orang tua, waktu tidur kurang lebih 6 jam sehari. Namun untuk orang tua sendiri, jika kurang atau lebih dari 6 jam sehari akan berdampak buruk pada kesehatan. Selanjutnya yakni manfaat tidur. Sudah menjadi kodratnya bahwa semua makhluk hidup butuh istirahat atau tidur. Allah telah mengisyaratkan dalam Al-Quran tentang pentingnya tidur dan menegaskan bahwa tidur salah satu kebesarannya. Adapun beberapa manfaat tidur bagi tubuh antara lain: tidur dapat menjaga keseimbangan mental, emosional, dan kesehatan. Kedua, tidur dapat menenangkan dan mengistirahatkan tubuh setelah beraktivitas seharian penuh. Seperti dalam firman Allah, Quran Surat An-Naba ayat 9, yang terjemahannya, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Yang ketiga, tidur dapat meningkatkan kemampuan memori dan menjadikannya lebih kuat, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, atau pembentukan sel-sel yang baru. Selanjutnya, tidur sebagai salah satu cara untuk melepaskan kelelahan jasmani dan kelelahan mental. Yang kelima, tidur dapat membantu proses pencernaan makanan dengan baik. Yang keenam, tidur juga dapat untuk mengembalikan semangat baru dalam beramal dan beribadah. Tidur merupakan salah satu sarana terbaik yang mudah untuk dilakukan, serta memberikan kenyamanan di dalamnya. Namun, tidak dipungkiri bahwa tidur yang berlebihan juga tidak baik bagi tubuh. Beberapa dampak buruk dari tidur yang berlebihan antara lain, yakni yang pertama, diabetes. Para peneliti menemukan kaitan antara tidur dan resiko diabetes. Orang yang tidur lebih lama dari 9 jam setiap malam memiliki resiko 50% lebih besar terkena diabetes. Yang kedua, obesitas. Hubungan antara tidur dan obesitas tetap sama bahkan ketika variabel asupan makanan dan olahraga diperhitungkan. Yang ketiga, pusing. Kebanyakan tidur juga dapat mengganggu keseimbangan zat kimia dalam otak dan memicu sakit kepala seseorang yang terlalu lama tidur. Yang keempat, depresi atau gangguan mental. Karena tubuh membutuhkan waktu yang lama untuk memulai sistem dan tidak dapat berfungsi normal, berdasarkan penelitian sekitar 15% dari mereka yang terkena depresi merupakan bagian dari orang-orang yang biasa tidur berlebihan. Yang kelima, sakit jantung. Analisis data yang diperoleh dari The Nurse Health Study melibatkan 72.000 wanita menunjukkan bahwa perempuan yang tidur 9-11 jam per malam memiliki 38% lebih tinggi untuk terkena jantung. Yang terakhir, tidur yang berlebihan juga mengakibatkan banyak waktu berharga yang terbuang.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.